Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 membahas tentang etika bisnis konvensional. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, etika bisnis konvensional. Seperti yang kita ketahui, masalah etika dan ketaatan hukum merupakan dasar pokok yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis untuk menentukan tindakan apa dan perilaku bagaimana yang akan dilakukan oleh bisnisnya. Nah, etika bisnis konvensional adalah seperangkat nilai baik, buruk, benar, dan salah dalam paham dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas yang secara umum untuk menjalankan good bisnis dan dapat menghasilkan keuntungan yang menjadi tujuan dari bisnis dalam kerangka memenuhi kebutuhan. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Nah, macam-macam etika bisnis menurut Dawam Raharjo. Etika bisnis ini beroperasi pada 3 tingkatan. Yang pertama tingkat individual, yang kedua tingkat organisasi, yang ketiga tingkat sistem. Pada tingkat individual ini, etika bisnis mempengaruhi dalam pengambilan keputusan seseorang atas kesadaran diri dan tanggung jawab sendiri atau tanggung jawab pribadinya, baik sebagai penguasa maupun manajer. Pada tingkat organisasi, seseorang yang sudah terikat pada kebijakan perusahaan dan juga persepsi perusahaan terhadap tanggung jawab sosialnya. Yang ketiga, pada tingkat sistem, seseorang menjalankan kewajiban atau tindakan berdasarkan sistem etika tertentu. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Zilikram. Saya akan menjelaskan bagian B, yakni mengenai prinsip-prinsip dalam etika bisnis konvensional. Yang pertama, prinsip dalam etika bisnis konvensional itu adalah prinsip utilitarianisme. Prinsip utilitarianisme ini menyatakan semua tindakan yang diambil atau semua peraturan yang dipegang yang dapat dibenarkan secara moral adalah tindakan atau peraturan yang telah melalui pertimbangan-pertimbangan sebelumnya. Maksudnya adalah semua tindakan atau peraturan itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Peraturan ini dipertimbangkan atau diperhitungkan guna memajukan kepentingan banyak orang. Prinsip ini menekankan manfaat atau kegunaan sebagai dasarnya. Jadi tindakan yang dibenarkan secara moral itu ialah tindakan yang bermanfaat bagi kebanyakan orang. Prinsip utilitarianisme menilai suatu tindakan itu etis bila bermanfaat bagi banyak orang. Contohnya, tindakan di PT Pertamina itu apabila ditinjau dari prinsip utilitarianisme itu tidak etis karena mereka melakukan monopoli. Namun dengan kebutuhan masyarakat akan BBM sangat tinggi, maka ketergantungan kepada PT Pertamina itu sangatlah tinggi juga. Selanjutnya yakni prinsip etika bisnis konvensional yang kedua adalah prinsip universalisme. Prinsip universalisme ini berbeda dengan prinsip utilitarianisme sebelumnya. Pada prinsip utilitarianisme lebih menekankan pada aspek hasil. Pada prinsip universalisme ini menekankan dalam suatu tujuan atau keputusan dari kegiatan yang dilaksanakan. Kunci dari prinsip universalisme ini menurutkan ada dua.
Yang pertama, seseorang harus memilih untuk bertindak hanya jika ia berkemauan memberi kesempatan setiap orang di muka bumi ini dalam situasi yang sama untuk membuat keputusan yang sama dan bertindak dengan cara yang sama. Yang kedua, orang lain harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sebagai konsekuensi, pendekatan ini memfokuskan diri pada kewajiban yang harus dilakukan seorang individu terhadap individu yang lain, juga terhadap kemanusiaan. Menurutkan persoalan universalisme ini berhubungan dengan yang disebutkan tadi sebagai kewajiban, sehingga hanya ketika kita bertindak berdasarkan kewajiban kita, maka tindakan kita bisa bersifat etis. Jika kita bertindak semata-mata karena dorongan perasaan atau kepentingan pribadi, maka itu tidak bernilai etis atau tidak bernilai moral sama sekali. Yang ketiga, prinsip hak. Prinsip hak itu menilai apakah keputusan dan tindakan sesuai dengan hak-hak dasar serta hak-hak istimewa individu dan kelompok. Pendekatan hak moral atau disebut juga deontologi mencakup hak terhadap kehidupan, rasa aman, standar kejujuran, privasi, kebebasan beragama, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kepemilikan pribadi. Mengacu pada prinsip hak, yaitu kebebasan, sebaiknya setiap kegiatan bisnis itu bebas, karena setiap pengusaha tahu mana yang baik dan yang mana yang buruk. Tahu mengenai bidang kegiatannya, paham situasi yang dihadapinya, serta aturan yang berlaku untuk kegiatannya, sehingga mampu untuk mengambil keputusan sendiri dan bertindak atas keputusan itu. Dalam hal ini, kebebasan adalah syarat yang mutlak agar manusia bisa bertindak secara etis. Selanjutnya, prinsip keadilan distributif. Prinsip keadilan distributif menilai konsistensi tindakan berdasarkan kesetaraan, keadilan, dan netralitas dalam mendistribusikan imbalan dan biaya di antara individu dan kelompok. Gagasan ini berasal dari suatu prinsip yang dikenal sebagai prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan. Pada prinsip kebebasan menyatakan bahwa individu memiliki kebebasan dasar yang kompatibel dengan kebebasan serupa yang dimiliki orang lain. Kebebasan perbedaan menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatasi untuk mencapai distribusi barang dan jasa yang lebih adil. Menurut distribusi keadilan, seorang individu sebaiknya tidak diperlakukan secara berbeda berdasarkan karakteristik arbitrer seperti ras, gender, agama, atau nasionalitas. Prinsip ini sama dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Asasi. Prinsip keadilan berarti bahwa karyawan diharuskan untuk bertindak atau terlibat dalam aktivitas kooperatif sesuai dengan peraturan perusahaan, dengan asumsi bahwa aturan perusahaan dianggap adil. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriansah. Saya akan menjelaskan tentang prinsip etika bisnis konvensional yang kelima dan keenam. Prinsip etika bisnis konvensional yang kelima yaitu prinsip hukum Tuhan. Prinsip hukum Tuhan ini dibuat berdasarkan kitab suci dan tanda-tanda alam. Sebagai contoh, dalam bisnis, etika yang berdasarkan hukum Tuhan dalam kitab suci tentang keuntungan dan bunga, di mana keuntungan para pedagang dan bunga tidak ditolak dan tidak dilarang dalam Alkitab. Sebagaimana yang dikutip dari pendapat Calvin bahwa para pengikut Calvin mengungkapnya prinsip berdoa dan bekerja.
Islam memiliki perspektif yang berbeda yang diungkapkan Tahjabir Al-Awani. Manusia telah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan dua bentuk pembacaan yang berbeda secara terus-menerus. Pembacaan firman Allah dan pembacaan alam semesta. Mereka yang hanya melakukan pembacaan pertama saja kadangkala membuat mereka tidak seimbang dan tidak mampu untuk berpikir sendiri. Mereka yang hanya melakukan pembacaan dalam bentuk yang kedua memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan terdalam dan seringkali menafikan segala yang ada di luar kemampuan untuk mencakup yang sarana yang supernatural. Yang lebih buruk lagi, jika mereka tidak percaya sama sekali kepada Tuhan yang mereka ciptakan sendiri, seringkali ini hanya akan membawa kepada sikap syirik dan teori-teori abstrak. Selanjutnya yaitu prinsip relativisme. Prinsip relativisme berpandangan bahwa tidak ada standar yang etnis, absolut, yang benar diterapkan atau yang harus diterapkan di perusahaan atau semua masyarakat. Dalam penalaran moral, seseorang dia harus mengikuti standar moral dimanapun dia berada. Sejumlah persoalan mengikuti etika ini. Pertama, paham relativisme bersifat terpusat pada diri sendiri. Paham ini hanya memfokuskan perhatian semata-mata pada individu dan mengabaikan interaksi dengan masukan dari pihak luar. Pendekatan ini mengambil jalan yang berlawan dengan Islam. Islam menekankan untuk melakukan prinsip-prinsip yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yang kedua, relativisme mengimplikasikan sifat pemalas pada si pembuat keputusan. Ia hanya membenarkan perilakunya sekedar dengan menunjukkan kriteria yang didasarkan pada kepentingan pribadinya sendiri. Sebaliknya, menghindarkan diri dari perbuatan keputusan yang sebaiknya kita harus menghindari diri dari keputusan-keputusan yang hanya untuk kepentingan diri sendiri atau untuk situasi-situasi tertentu. Prinsip berkonsultasi dengan orang lain adalah suatu aspek intrinsik dalam proses pembuatan keputusan Muslim. Egoisme tidak mendapat pandangan dalam Islam. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai prinsip-prinsip dalam etika bisnis konvensional. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.